Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film horor lagi. Film horor yang ternyata bagus ya. Film yang dimana kemarin gue kalahkan gitu ya untuk tidak bisa gue tonton, dan gue lebih memilih film Pulau Hantu. Tapi ternyata ini film bagus. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah film berjudul Kemah Terlarang. Oke, film Kemah Terlarang ini adalah film kisah nyata yang dimana diangkat dari kisah nyata cerita tahun 2016, yang dimana di Tix ID bisa kita lihat ratingnya bagus banget, 9 terakhir gue lihat. Jadi cukup membuat gue penasaran nih, kira-kira film ini bagus atau enggak ya, dan apakah film ini sesuai gitu dengan ratingnya. Untuk itu akan kita bahas di ngomongin film kali ini. Dan film Kemah Terlarang ini disutradarai oleh Ginanti Rona. Untuk Ginanti Rona ini memang sudah sangat sering ya untuk bisa membuat film horor, di mana dia udah buat film horor Corin di sini bisa kita lihat, dan juga ada Serbuan Maut tahun 2014. Tapi yang emang bisa kita ingat ada Corin di situ ya tahun 2022, dan ada Ratu Adil juga dia yang buat ya. Ratu Adil tuh series di Amazon Prime ya, apa di Netflix. Dan juga ada Susuk di situ ya, Susuk Kecantikan. Lalu ada Kalian Pantas Mati dia juga yang buat. Jadi banyak gitu ya untuk portofolio film-film horor yang dia udah buat gitu. Dan juga untuk penulisnya ini penulis yang memang gua sangat appreciate, sangat respect ya untuk hasil-hasil dari karya dia yang cukup menarik ya penulisannya. Yang dimana terakhir gue tonton ada film Pemandi Jenazah yang itu top banget untuk dari segi jalan cerita, plot story-nya. Dan mungkin ini menjadi jaminan juga nih, film ini akan menjadi film yang cukup oke secara story, secara penulisan gitu. Dan selanjutnya film ini dibintangi oleh Kalista Arum, pemeran utama yang gue sangat amazed banget sama acting dia. Gue gak pernah lihat sih dia nih pernah main di film apa aja, tapi gue lihat di film ini nih gila, keren banget. Seremnya dapat, creepy-nya dapat, dan anak yang introvert, yang pemalu juga dapat di situ. Jadi gue harus acungi jempol nih, keren banget Kalista Arum. Dan juga ada Naila yang main di film Vina ya kemarin ya, jadi pemeran utama di situ. Dan selanjutnya juga ada Fatih Unru memerankan Miko, dan juga ada Debbie Romero di sini sebagai Heru. Dan juga pemeran-pemerannya oke-oke semua, nggak ada yang aneh gitu, maksudnya actingnya mantep semua dan aman buat gue. Dan terlebih lagi ada salah satu scene yang cukup menarik perhatian gue di situ, dan yaitu yang pakai kerudung. Gue nggak tahu namanya siapa ya pemerannya di situ, sebagai supporting aktris yang nangisnya dapat, shocknya dapat, itu keren banget. Kalau dibandingin sama film kemarin tuh yang Pulau Hantu, ini lebih oke jauh untuk dari segi actingnya. Selanjutnya untuk sinopsisnya, film ini menceritakan Rini yang diperankan oleh Kalista Arum tadi sebagai pemeran utama, yang dimana karakter ini diperlihatkan sebagai remaja wanita yang sering sakit-sakitan gitu, dan juga menjadi remaja yang introvert, yang mempunyai karakter sebagai karakter yang pendiam dan karakter yang memang lemah lembut. Dan dia di sini diperlihatkan mengikuti perkemahan yang diselenggarakan oleh Dewan Ambalan Pramuka di sekolahnya. Jadi untuk teman-teman semua, film ini memang cocok banget untuk teman-teman yang pernah pramuka dulu ya, apalagi yang pernah sampai jambore kemah, ini cocok banget sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang suka kemah, ini sebenarnya film yang tepat banget untuk bisa ditonton. Jadi relate gitu ya dengan jalan cerita yang ada. Dan juga selanjutnya kemah ini diadakan 3 malam di hutan Wana Alus. Nama hutannya Wana Alus, dan diikuti sejumlah peserta dari sekolah tersebut, yang dimana acara tersebut sebenarnya awalnya dilarang memang oleh kuncen desa setempat bernama Mbah Sonto, yang diperankan oleh Landung Simatupang di situ, yang dimana dia setelah dilobi oleh Heru yang diperankan oleh Debbie Romero ini akhirnya mengizinkan untuk bisa memberi izin perkemahan ini dilaksanakan di tempatnya, tapi dengan syarat harus mengubur sesajen dan juga ada persembahan gitulah untuk kulonuwon namanya, permisi gitu untuk bermalam berkemah di tempat tersebut. Dan sesajen itu nggak boleh dibongkar sebenarnya sama sekali oleh para siapapun itu, jadi agar demi keamanan tentunya tidak diganggu oleh roh-roh yang ada di situ gitu. Karena ini juga Mbah Sonto ini sebagai kuncen, sebagai tetua desa tersebut ya, memperingatkan.
Yang dimana kemah ini tentunya berjalan sesuai rencana gitu ya, nggak ada masalah. Di awal kedatangan semua peserta datang dengan antusias dan juga banyak acara yang dimulai di situ, seperti ada lomba-lomba khas pramuka bisa kita lihat, yaitu lomba bangun tenda dan juga lomba jurit malam nanti juga ada di sini ya. Jadi ini benar-benar memang cukup relate banget untuk teman-teman yang pernah pramuka untuk jambore gitu ya. Jadi mengingatkan gue juga ya, dulu pernah gue pramuka dan ini memang cukup relate banget gitu sama pengalaman gue tentunya sebagai anak pramuka dulu. Dan selanjutnya dalam acara pramuka ini nanti di akhir acara ada perhelatan pementasan drama yang dibuat oleh kakak pembina yang bernama Heru tadi. Yang dimana pementasan dramanya ini mengangkat cerita legenda setempat yang bernama Roro Putri. Yang dimana bahkan si Rini ini memerankan sosok Roro Putri ini sebagai tokoh utama tadi ya di pementasan tersebut. Yang dimana Roro Putri ini telah meninggal ratusan tahun yang lalu lah gitu legendanya. Tapi menjelang acara pementasan, keanehan-keanehan ini mulai terjadi nih di antara peserta gitu. Dimana di beberapa scene bisa kita lihat beberapa pelajar bahkan mengalami kejadian di luar nalar yang sulit dijelaskan gitu. Hingga kemudian waktu pementasan drama inilah Rini ini yang memerankan Roro Putri di situ tiba-tiba kesurupan arwah asli makhluk tersebut gitu. Yang dimana arwah Roro Putri ini kuat banget hingga nggak hanya Rini, tapi sebagian besar siswa yang ikut juga kerasukan di situ. Dan kesurupan massal lantas terjadi hingga membuat situasi kacau. Lalu apakah Rini dan juga teman-temannya ini bisa selamat dari serangan kesurupan massal yang ada di wilayah Wana Alus ini? Dan apa gitu penyebabnya kesurupan ini bisa terjadi? Tentunya bisa teman-teman tonton karena gua kayaknya nggak bakal spoiler. Dan memang film ini gua bisa bilang cukup perlu penjelasan sebenarnya, penjelasan ending, karena memang secara penceritaan ini bisa gue bilang proper dan juga memang cerita yang memiliki dua layer gitu ya. Jadi memang khasnya dari Lala Laila ya, Lele Laila ini emang luar biasa penulisannya, gue bisa bilang perfect, salah satu penulis film terbaik lah di Indonesia menurut gue. Dan mungkin akan gue buat nanti penjelasan endingnya ya di video penjelasan ending. Dan untuk di video kali ini akan gue sampaikan aja untuk review gue untuk film ini. Dan untuk itu langsung aja untuk review film Kemah Terlarang ini. Untuk feel yang gue rasain, gue rasa film ini memang cocok banget untuk teman-teman yang memang menyukai kegiatan outdoor, yang menyukai kegiatan kemah, hiking, nanjak gunung. Ini cocok banget. Dan terlebih lagi juga film ini mengangkat cerita lokal, cerita yang memang cukup relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, khususnya untuk teman-teman masyarakat Jawa ya, dimana sini cukup mengangkat budaya itu, cukup mengangkat legenda tersebut gitu ya, dimana ini kan menceritakan cerita rakyat soal si Roro Putri ini nanti diangkat di film ini, yang dimana juga cukup menarik sebenarnya untuk bisa diikutin ceritanya di situ, dan juga punya nilai-nilai moral juga yang cukup bisa kita bawa pulang lah setelah kita nonton ini. Jadi ya ini memang film yang secara penceritaan proper dan gue emang cukup suka film ini, dan bahkan bisa gue bilang dari segi film ini lebih bagus bahkan dari cerita KKN, karena memang dalam segi cerita ini lumayan mirip ya dengan film KKN, dengan film Jurnal Risa kemarin, walaupun memang kalau dibandingin Jurnal Risa jauh banget ini film. Dan bahkan kalau gue bandingin film yang tayang kemarin nih, Pulau Hantu, ini sebenarnya lebih cocok dan lebih recommended untuk bisa ditonton gitu. Dan gue cukup agak menyesal juga kenapa gak gue nonton ini dulu gitu kemarin. Jadi ini memang secara penilaian mungkin akan lebih tinggi ya dari film Pulau Hantu kemarin. Dan dari segi visual ini luar biasa, memang rapi film, gak pernah mengecewakan gue di film-film kemarin yang udah dibuat. Kayak kemarin Menjelang Aja rapi film juga kalau nggak salah gue inget. Dan juga ada Pemandi Jenazah juga oke. Dan di situ memang dari segi pencahayaan, yang dimana kemarin di film Pulau Hantu gue cukup kasih kredit ya untuk bisa gue bilang cukup gelap di film kemarin, tapi di film ini gue bisa bilang proper, oke, gak ada masalah dari segi visual. Gue selalu suka gitu dengan film-film Rapi Films ya. Salah satunya Siksa Kubur juga salah satunya dari Rapi Film, yang dimana tentunya kita gak ada masalah dengan visualnya, oke. Dari segi acting gue suka banget nih, dimana Rini ya, pemeran utama kita ini gila, ini actingnya mencekam banget. Gue beberapa kali sampai sempat merinding ya, dimana memang jump scare tidak terlalu banyak, tapi dari segi atmosfer yang dibangun ini gila, gue merindingnya lumayan nih, agak-agak naik ya bulu kuduk gitu. Jadi ya ini memang salah satu aktris yang bisa gue bilang cukup bersaing ya di dunia horor. Ada Yasamin Yasem, ada Sarifah Danis, dan juga mungkin ini ya salah satunya yang bisa menjadi pendatang baru yang bisa kita andalkan ya di dunia horor. Mungkin ada satu lagi ya yang bisa gue inget di film Do You See What I See, itu siapa ya pemeran utamanya, gue lupa. Itu juga cukup oke, creepy juga itu senyumnya di situ. Tapi ini juga keren banget nih, gue suka banget ini, actingnya keren banget, luar biasa. Dan juga ini memiliki double layer story yang bisa gue bilang cukup menarik ya. Jadi kita nggak dibuat pusing sebenarnya, tapi memang secara penceritaan ini tuh full ya, padat gitu.
kita nggak bisa dibuat bengong sedikit di film ini. Jadi benar-benar nggak bisa kita tebak, dan kita memang harus terus memerhatikan gitu setiap detail-detail yang ada, karena nanti pada akhirnya setiap platingan tuh akan terjawab ya kenapa dan apa gitu alasannya, itu ada di film ini. Jadi ya menurut gue memang ini film cukup proper, cukup oke, plot story oke, visual oke, acting oke, dan ini mungkin salah satu film dengan rating yang cukup tinggi ya di bulan Oktober ini ya, untuk bisa gue sebutkan nanti di penilaian. Dan untuk minusnya ini nggak terlepas dari minus sebenarnya, tapi memang minus yang cukup subjektif menurut gue ya. Gue nggak tahu ya apakah ini perasaan gue aja, karena di beberapa tempat bisa gue lihat di scene malam juga masih ada yang gue bisa, itu apa ya, itu terlalu gelap gitu, gue nggak bisa ngeh itu apa gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin itu sedikit ya, dari segi visual yang oke ini masih ada celah sedikit untuk bisa kita kasih kredit sedikit ya di situ. Tapi overall ini masih jadi film yang cukup recommended dan oke banget untuk bisa ditonton. Dan untuk minus selanjutnya mungkin dari segi endingnya ya, karena memang dari segi penceritaan nggak ada masalah, tapi dari segi ending kita harus ngikutkan sama cerita kisah nyatanya gitu kan yang disebutkan. Dan bahkan nanti di akhir ending film ini di credit scene-nya akan ada wawancara yang dilakukan oleh Rini yang asli gitu di situ. Jadi dan bahkan di situ juga cukup mistis juga tuh kalau bisa teman-teman ikutin sampai di credit scene habis ya, karena tadi terakhir gue lihat di credit scene pada balik semua, gue tinggal sendirian gitu ya. Jadi cukup serem juga gitu, dan ini di credit scene juga cukup menarik untuk bisa diikutin sampai habis. Dan ya itu minus mungkin bisa menjadi gue kasih kredit ya, dimana secara penceritaan sayangnya Lele Laila memang harus dibenturkan oleh cerita yang akhirnya endingnya, bisa nggak ya gue sebut di sini ya, karena ini akan cukup spoiler jadinya. Pokoknya singkat cerita di ending ini menjadi ending yang rasa yang akan gue rasakan itu adalah kayak mungkin bisa gue agak menggantung ya, tapi ya selebihnya itu mungkin satu kata yang bisa gue kasih clue ke teman-teman semua, mungkin endingnya akan sedikit menggantung gitu. Gue nggak tahu ini spoiler apa enggak ya. Dan mungkin untuk penjelasan ending akan gue buat lagi di video selanjutnya, karena ini cukup menarik sebenarnya untuk filmnya bisa dikulik lebih lanjut ya. Jadi untuk teman-teman semua yang udah nonton mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah kira-kira gimana pendapatnya tentang film ini, apakah cukup oke, apakah cukup relate. Apalagi untuk teman-teman yang anak pramuka, tolong banget bisa tulis di kolom komentar di bawah gimana perasaannya ketika udah nonton film ini gitu, karena ya ini gue cukup relate dan juga cukup menjadi nostalgic juga ya untuk bisa melihat anak-anak pramuka di sini untuk bisa kemah gitu kan. Dan untuk penilaian dari gue untuk film ini secara visual oke banget, dan bisa gue kasih nilai mungkin 1,5/2 karena ada 0,5 di situ, yang dimana di scene gelap masih ada yang nggak kelihatan di situ ya, karena mungkin memang gue nggak ngerti apakah emang perfilman Indonesia masih belum ada di taraf grading yang cukup oke untuk bisa menampilkan scene malam yang proper gitu ya. Karena bisa gue di film-film Hollywood untuk scene malamnya keren-keren sih ya, nggak ada masalah gitu, tapi di film Indonesia memang masih cukup banyak banget gitu ya scene malam hari yang memang masih kita perlu ngintip gitu, nih apa gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi itu mungkin kredit masih yang bisa gue kasih. Dan untuk penilaian dari segi visual itu tadi bisa gue kasih dengan skor 1,5/2. Dan dari segi plot story, ini plot story yang mantap sebenarnya, 4,5 buat gue di sini. Dan selanjutnya untuk acting juga nggak ada masalah, gue malah suka banget actingnya. Jadi actingnya bisa gue kasih mungkin dengan nilai 2,5/3. Dan untuk final verdict yang bisa gue berikan untuk film ini 8,5/10. Salah satu film yang cukup recommended dan bisa gue bilang cukup memiliki rating yang tinggi ya, dengan skor 8,5. Dan berikut kurang lebih untuk penilaian dari gue dan untuk review yang bisa gue sampaikan. Dan juga untuk teman-teman semua yang punya reviewnya sendiri atau nggak punya sanggahan untuk review gue, bisa feel free banget, lu langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman semua yang baru nonton, please banget langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar channel ini bisa terus berkembang ya, dan bisa terus menjadi tempat berkumpul untuk para teman-teman semua pecinta horor Indonesia. Dan berikut kurang lebih untuk video review kali ini. Sekali lagi thank you buat udah nonton, dan as always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.